kasih Bapa terhadap kami untuk hadir di ruang ini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama di tengah kami. Olehnya ya Tuhan, firman-Mu yang kami sampaikan, kiranya akan menjadi bagian dari kami, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tadi saya lihat MC-nya semangat sekali. Jadi kalau kita ucapan shalom masih shalom, berarti ada sesuatu yang tidak pas dengan kita. Shalom. Shalom. Kayak kampanye. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, puji syukur. Tanpa diduga-duga, saya pada beberapa hari yang lalu sempat menyampaikan dengan Pak Gembala, saya pada tanggal 4, 5, dan 6 ada kegiatan mulai dari Malino, kemudian KTP pada hari ini, dan kami dengan kawan-kawan termasuk dengan Pak Wakil Bupati di sini. Saya mau izin, saya tidak akan ikut hadir kegiatan pada hari ini karena saya harus ikut ibadah. Dan kemudian yang kedua kami katakan, mohon izin kalau bisa kami pulang nanti setelah siang selesai ibadah. Puji Tuhan, bahwa semua program berjalan, kami bisa lakukan segala sesuatunya sesuai kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan kita sepanjang totalitas hidup kita dan kepercayaan kita diserahkan kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Dan kemudian yang kedua, kalau jujur, dalam bulan ini saya pulang dari Jogja, dari Jakarta Jogja, hanya 1 jam di rumah. Saya bilang sama tulang rusuk saya yang paling cantik, Maniji, beliau hadir juga di sini. Jadi wajahnya lain daripada yang lain, meskipun banyak satu suku sini ada keluarga dari Lundai. Ya, tadi sempat berdiskusi dengan ibu ini. Cuma bahasanya bahasa Lundaya, tapi saya tetap tahu apa maknanya. Iya maknanya. Ya, jadi beliau selalu setia mendampingi kami di beberapa kegiatan, kecuali kalau untuk yang pesawat lama berpikir. Nah, hanya 1 jam kami langsung ke Malino, kemudian dia akan bla. Tadi malam selesai acara di sini, dan kemudian pada pagi hari ini direspon oleh Pak Gembala, Pak, ada kesempatan untuk layanan. Bagi saya, jangankan kesempatan itu, jangankan 2 hari, 10 menit sebelum ibadah saya selalu siap. Haleluya. Sekali lagi, jangankan 1 malam sudah Pak Gembala, dan bagi saya jangankan besok, sekarang dipanggil saya harus siap. Itulah perwujudan dari sebuah kenyataan dalam hidup kita adalah melayani, dan pelayanan. Makna yang tersirat dan tersurat di dalamnya adalah bahwa kita dimanapun kita berada dan kapasitas kita dimanapun, apakah kita dalam jabatan apapun, satu yang harus kita catat baik-baik dan terpatri di dalam hati kita untuk melayani. Ya. Jadi katakanlah jabatan apapun kapasitas kita, tugas kita adalah melayani dan melayani. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, saya mengikuti perkembangan gereja ini. Sangat saya ikuti, termasuk Bapak Ibu angkat batu, sama-sama ngemen, gembala angkat baju, semua kami ikuti. Karena kami tahu benar pribadi Pak Gembala ini. Karena masih muda, masih pacaran, kita pun ikuti sampai sekarang. Dan oleh karena itu kami yakin percaya di bawah pimpinan Pak Gembala bersama dukungan jemaat, yakinlah kita akan menjadi sebuah denominasi gereja akan memberikan terang dan terang bagi sekitar kita, bahkan lebih dari itu. Oleh karenanya pada hari ini mohon izin perkenalkan dulu, nama saya, nama orang transmigrasi, mudah-mudahan ada keluarga saya di sini, saudara. Nama saya Wiro Adi. Kalau bicara Wiro Adi itu bahasa kampungnya adalah nama-nama yang umum orang-orang Jawa. Tapi puji Tuhan, saya mendapat istri orang budaya. Jadi anak saya nanti campur baur.
wawasan Nusantara, itulah yang saya ikuti. Jadi kita sudah tidak berbicara tentang suku, kita tidak berbicara tentang ras, kita adalah satu kesatuan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang perlu bagi kita. Baik, mohon izin, Nona cantik, ini waktu di Tanjung pun masih kecil. Silakan, tolong share gambarnya. Saya ingin mengenalkan dulu. Waduh, agak kurang ya. Jadi anak saya 2, kemudian cucu saya 4. Cucu yang pertama sekarang sudah semester 8 dan juga pelayanan di BBI, kemudian DKI dan seterusnya. Kebetulan dia juga pemain saxophone. Ya, jadi sekarang sudah kiprahnya cukup lumayan. Dan puji Tuhan itu adalah merupakan bagian dari suatu sistem sistem yang kita bangun bagaimana sama-sama melayani. Jadi mudah-mudahan kita semua akan sampai ke sana. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tadi sempat mendengar puji-pujian dan kemudian kita akan konteks dan korelasi dengan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini menurut Pak Gembala. Hari ini perjamuan kudus, ya, perjamuan kudus, sehingga ada 3 hal nanti kita akan melihat di sana. Pertama, puji-pujian tadi lama sekali saya dengarkan dan saya rasakan berbicara tentang syukur, ya, syukur Tuhan, bla bla bla. Kemudian yang kedua, berbicara tentang penyembahan, totalitas hidup kita. Dan ketiga, implementasinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari itu adalah nanti kita bersama-sama untuk mengikuti perjamuan kudus. Nah, ini kalau kita lihat secara keseluruhan dalam suatu hubungan, dalam tatanan suatu kronologis historical dari sebuah kegiatan, kita tidak bisa memecahnya satu persatu. Kita harus membuatnya dalam satu kesatuan. Artinya kalau kita melihat sesuatu, penerjemahan dari sebuah firman Tuhan, kemudian implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Katakanlah Pak Gembala hari ini berbicara perjamuan suci, tapi konteks dari perjamuan suci itu harus kita resapi dan kita dalami apa makna yang sesungguhnya yang ada di dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Kemudian berbicara tentang pujian-pujian tadi ada 2 hal. Sehingga kami coba memanipulasinya, ada sesuatu yang dipesankan Tuhan kepada kita untuk kita tangkap signal-signal tanda-tanda itu dan pesan-pesan itu agar itu menjadi bagian dari hidup kita, dan lebih daripada itu kita wujudkan. Yang sulit bagi kita adalah kita gampang mendengar, kita gampang melihat, kita gampang bla bla bla. Yang satu sulit bagi kita adalah mewujudkan apa yang kita dengar, kita lihat sebagaimana firman Tuhan. Kita selalu gampang mengatakan, itu biasa. Sama nanti kita akan berbicara dalam konteks firman Tuhan ini. Namun sebelum kita ke sana, mohon izin Nona cantik, ya, kita langsung masuk esensi dari sebuah perjamuan kudus. Kemudian nanti kita coba kontekskan dan korelasikan dengan totalitas kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah gimana yang kasih Tuhan? Ini kalau kita sampaikan ini, saya rasa hampir setiap bulan awal minggu kita selalu melakukan namanya perjamuan kudus, ya Pak Gembala. Dan selalu ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Gembala. Sehingga pada kesempatan ini saya mencoba membuat beberapa catatan-catatan penting dari sebuah kegiatan yang disebut dengan perayaan perjamuan kudus dan atau perjamuan suci. Nah, esensi dari perjamuan kudus kami tidak akan jelaskan karena kita sudah sama-sama. Esensi dari perjamuan kudus ada beberapa hal. Yang pertama adalah terjadi pada gereja mula-mula ada 2 hal yang selalu dilakukan dalam persekutuan jemaat. Apa? Mari nanti kita evaluasi. Kemudian coba kita pahami secara dalam. Apakah di dalam firman Tuhan ini benar-benar merupakan bagian yang saya ikuti? Bahkan tidak menutup kemungkinan sebagian jemaat, tanda petik, sekali lagi, sebagian jemaat tanda petik dalam konteks perjamuan kudus atau perjamuan suci dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Dianggap sesuatu seperti hanya protokoler. Dianggap
sesuatu biasa saya, itu bagian dari sebuah kegiatan ibadah. Hati-hati. Itu di dalam program kami katakan tadi, ketika kita melihat sesuatu yang menjadi bagian dari kegiatan pelayanan dan lain sebagainya, kita harus melihatnya secara komprehensif. Sekali lagi, secara komprehensif, bukan sepotong-sepotong. Minggu ini saya datang bulan depan perjamuan kudus, perjamuan suci, makan pasti, minum. Tetapi kita jarang memahami ada esensi-esensi yang paling mendalam di dalam perjamuan kudus atau perjamuan suci itu. Dan itu bukan bagian yang sederhana. Pada awalnya ketika saya memulai mengikuti namanya perjamuan kudus dan perjamuan suci, Pak Mahmud tahu, saya di badan pengurus jemaat dari zaman bahula. Pertama kali saya merasakan mau menangis saya, sedih, itu rasanya ada sesuatu dosa bagi kita. Ketika kita sudah dihadirkan sebagai manusia seperti ini, kita tidak pernah menghayati bahwa ada esensi, ada sesuatu pesan yang disampaikan di dalam perjamuan kudus. Saya tidak tahu di sini, tapi kami yakin dan percaya sidang jemaat di BKI Shalom di KTT ini setiap melakukan dan menikmati yang namanya perjamuan kudus, perjamuan suci, itu ada sesuatu yang di dalam merupakan bagian untuk totalitas kita punya komitmen. Komitmen itu apa? Itu hanya tergantung. Namun saya mau melihat dari konteks yang luas. Yang pertama, kita melihat perjamuan kasih, ya, atau agape itu menunjuk pada relasi horizontal. Jadi hubungan horizontal. Nah, kalau kita berbicara hubungan horizontal, dalam kaitan ini adalah kasih sesama anggota tubuh Kristus. Kita semua dalam konteks horizontal, ini esensinya. Kemudian yang kedua, kemudian perjamuan kudus kita melihat dari konteks Ekaristi. Apa artinya Ekaristi di sini? Perjamuan kudus ini adalah dalam kaitan kita relasi secara praktikal dengan Allah. Hati-hati. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus dan perjamuan suci, ada dua hal yang sangat esensial. Yang pertama, bagaimana perjamuan kasih yang membangun pada relasi secara horizontal. Secara horizontal yang dimaksud sini antara kita satu sama lain sama jemaat Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana hubungan Ekaristi kita kepada Tuhan secara vertikal. Ada sesuatu makna yang terdapat di dalamnya, yaitu kasih kepada Allah. Dua hal yang paling esensial perjamuan kudus atau perjamuan suci. Bagaimana hubungan kita sesama jemaat, dan kemudian bagaimana hubungan kita kepada Tuhan Allah. Ini yang menjadi catatan kita. Pertanyaan dan jawaban yang sederhana. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Kalau sesama kita sendiri, kiri dan kanan, sama tetangga kita tidak bisa membangun satu sinergisitas sebagai anak-anak Allah yang dihadirkan oleh Allah untuk itu. Kita kan sekarang banyak persoalan-persoalan yang terjadi, tapi wajah-wajah di sini, tampilan Bapak Ibu di sini dengan pembuktian terbangunnya sebuah gereja ini dari sejak gereja yang masih numpang ya Pak Bunda, kita sudah menunjukkan bahwa ini ada suatu produk output dari sebuah sistem yang terbangun sebagai bagian dari makna yang tersirat dan tersurat yang kita implementasikan dalam bentuk kasih agape, kasih sesama kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan kita, sudahkah terjawab selama ini kita ketika kita berbicara perjamuan kudus, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sidang jemaat. Kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat di dalam ibadah, kehadiran kita dalam semua kegiatan belum menunjukkan secara kasat mata. Yang bisa menjawab adalah kita dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan Ekaristi, hubungan secara vertikal. Kemudian nanti silakan saja kita baca. Ada beberapa pesan di 1
sana dijelaskan dan menegaskan beberapa nilai. Kalau kita pertama tadi berbicara tentang esensi, kemudian di sana akan berbicara tentang nilai-nilai dari sebuah perjamuan kudus. Jadi bukan sekedar dibagi Pak Gembala, kita datang jemaah, pada pengurus jemaah kasih minum, kasih hosti, kemudian kita minum seperti itu. Di waktu juga kita bisa. Ya, Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan kalau tidak ada sesuatu yang terpesan dan sesuatu yang menjadi bagian dari hidup kita. Saya ngobrol-ngobrol Pak Amarul, Pak Gembala, kalau di sini di mana ada warung aseng seperti daerah dan sebagainya? Tidak ada. Nah, kadang-kadang kita ini suka menganggap bahwa sebuah perjamuan kudus sekedar bagian dari sebuah protokol dari sebuah jemaah. Jangan sampai tersurat apalagi tertanam di hati kita. Itu tidak benar. Kalau cuma itu, lebih baik kita duduk di warung, duduk di rumah, minum sepuas-puasnya, makan roti sepuas-puasnya. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan ada beberapa nilai yang tersirat dan tersurat di dalam perjamuan kudus. Yang pertama adalah mengandung nilai peringatan. Hati-hati. Silakan nanti dibaca di 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Kemudian yang kedua, mengandung nilai pemberitaan. Ini sudah dikupas Pak Gembala, kami yakin. Yang ketiga, mengandung nilai persekutuan. Yang paling fondasi dan mendasar bagi kita ketika kita berbicara tentang bagaimana nilai persekutuan kita sesama jemaat, ya, yaitu persekutuan jemaat dan Kristus. Kemudian bagaimana hubungan persekutuan jemaat dengan sesamanya. Itu yang kami sebutkan tadi, esensi dua hal dari perjamuan kudus secara agape dan ekaristi. Nanti silakan Bapak-bapak, Ibu sidang jemaat, silakan membaca kembali di 1 Korintus 11 dari 17 sampai 34. Nah, kemudian pertanyaan kita, apakah selama ini Bapak Ibu sidang jemaat ketika mengikuti namanya perjamuan kudus, perjamuan suci, ada pertanyaan, buat apa sih diadakan perjamuan suci itu? Buat apa sih sebenarnya untuk diadakan perjamuan kudus? Pernahkah kita bertanya di dalam hati kita dan kemudian kita menjawabnya? Saya khawatir, sekali lagi, saya sangat-sangat khawatir, seperti yang kami sampaikan, bahwa sebuah kegiatan perjamuan suci adalah hal-hal yang biasa, adalah hal-hal yang bagian dari tidak terpisahkan dari sebuah perjalanan, sebuah kegiatan pelayanan. Ini kami sampaikan jawaban dari sebuah pertanyaan, mengapa perjamuan kudus atau perjamuan suci itu dilakukan? Referensi firman Tuhan sudah jelas. 1 Korintus 11, 17 sampai 24. Satu, yang paling bisa kita terapkan dan jawab mengapa diadakan adalah supaya kita memperbarui komitmen kita. Sekali lagi, supaya kita memperbarui komitmen kita di siapa? Dengan siapa? Di hadapan Tuhan. Jadi komitmen, perbaharui komitmen kita. Kalau dalam waktu sebelumnya ada sesuatu yang mengganjal kita jadi orang kepahitan dan sebagainya, ketika kita melakukan perjamuan suci, kita menghuni perjamuan suci, kita menikmati namanya perjamuan suci, ada sesuatu jaminan yang harus kita buat terhadap pribadi-pribadi kita. Apa? Memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, komitmen, perbaharuan komitmen kita kepada Tuhan. Pertanyaan komitmen baru bagaimana? Bapak Ibu yang bisa mengintrospeksi dalam perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu, adakah sesuatu yang belum menjadi bagian komitmen kita kepada Tuhan? Itu yang wajib kita perbarui. Salah satunya hidup dalam kepahitan, hidup dalam ketidakbelasan, hidup di dalam pulau yang tidak jelas. Itu yang harus kita eliminir. Itu yang menjadi bagian komitmen kita. Setelah saya perjamuan suci, mengikuti perjamuan suci, setelah mengikuti perjamuan kudus, saya wajib memberikan dan membuat satu komitmen baru kepada Tuhan.
misalnya, wih, coba lihat si A itu. Kehidupannya di hari-hari ke hari itu saja. Minuman keras, tidak pernah ibadah, tidak pernah ikut pelayanan, tidak pernah bla 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 yang berorientasi kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Itu yang perlu. Nah, jawabannya ke pertanyaan itu adalah pada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, kenapa harus demikian? Supaya kita memiliki pengharapan akan kedatangannya kembali. Satu, buat komitmen baru. Yang kedua, kenapa kita lakukan? Supaya kita punya pengharapan, ya. Kita memiliki pengharapan ketika Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dengan demikian, dari apa yang menjadi prolog yang kami sampaikan, maka dapat kita ambil suatu kesimpulan sederhana yang menjadi tema dari khotbah ini. Percaya secara totalitas kepada Tuhan. Sekali lagi, percaya totalitas kepada Tuhan. Dan apa? Percaya selamanya kepada Tuhan. Adakah Bapak Ibu sudah timanya ada di sini? Hari ini saya percaya, besok tidak. Kalau sudah dapat sesuatu yang nikmat, tetap puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, apakah Tuhan mencoba saya? Pertanyaan kami adalah, pernahkah Tuhan mencoba Bapak Ibu dari sedang kasih dalam Tuhan? Ada. Oleh karena itu, maka tema yang kita coba membahas bersama, kita pelajari bersama dari gambaran-gambaran 3 rangkaian tadi, pengucapan syukur, kemudian lagu yang kedua tadi apa Mas? Oke, dan yang ketiga adalah terjemahan kudus yang sebentar kita lakukan. Esensi dari sebuah sirkulasi kegiatan itu adalah fakta pada kita dalam kehidupan kita, yaitu totalitas kepada percaya kepada Tuhan. Ini yang menjadi bagian kita. Bapak Ibu sudah jemaat dalam Tuhan. Yang menjadi referensi kita dalam tema khotbah yaitu merujuk kepada Yesaya pasal 26 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 26 ayat 4. Nah, dapat? Baik, kami bacakan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Luar biasa. Maknai secara dalam. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan Allah adalah batu gunung yang kekal, bukan imitasi, bukan kaleng-kaleng. Bahasa anak muda, ya kaleng-kaleng. Ini batu gunung yang kekal, dan kita diarahkan untuk percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Bukan hari ini masuk pulang dari gereja dengar firman Tuhan, ikuti perjamuan kudus, pulang di sana lepas. Ketika kesandung batu sedikit, apa ini? Hal-hal yang kecil terkadang itu menjadi sebuah kontradiktif terhadap keyakinan kita kepada Tuhan. Ini kayak iman kita. Ini kata kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya suka sekali menyampaikan firman Tuhan ini. Itulah yang kami katakan tadi. Banyak orang menganggap ketika melihat suatu nomenklatur, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, itu hal biasa. Bahkan di antara kita sendiri tidak menutup kemungkinan, itu hal biasa. Kami percaya terus kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah implementasi perwujudan dari sebuah kalimat percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Ada? Itu yang menjadi pertanyaan dan jawaban kita. Kenapa? Percaya kepada Tuhan adalah pilihan dari waktu ke waktu. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan adalah pilihan dari waktu ke waktu. Tidak ada batas waktu atau space time. Kita semua tidak ada waktu untuk tidak percaya
sinetron. Hati-hati, bukan buku cerita fiksi. Itu yang dimaksud di sini. Kenapa? Kita harus menyadari bahwa keadaan kita tiap waktu selalu berbeda. Sekali lagi, keadaan kita nih tiap waktu selalu berbeda. Saya ingin bertanya, dan sebuah ilustrasi, analoginya pada contoh pada saya. Dulu saya gondrong. Kenapa sekarang saya gundul? Analogi yang sederhana. Dulu saya bisa lari sprint sekuat-kuatnya. Kenapa sekarang saya tertatih-tatih? Dan ini suka atau tidak suka, konsekuensi logis akan terjadi kepada kita semua. Ada yang bisa menyangka? Pertanyaan saya, ada yang menyangka? Pak Mahmud ini dulu, Pak Gembala ini waktu muda pemain basket yang bagus, terkenal di Tanjung Selor. Coba sekarang. Atau bapak-bapak ibu sekalian. Ya, salah satu itu perwujudan secara anatomi itu pun harus tidak bisa kita sangka. Itu pesan Tuhan. Karena setiap waktu itu akan terjadi perbedaan-perbedaan. Dulu kita itu kalau jalan, maaf, kalau tulang rusuk saya ini kalau jalan, mata-mata pemuda itu melihat melotot, shoot, emosi juga kita. Tetapi sekarang berani kamu, artinya berani kamu bersuit-suit, berani kamu goda istri saya, urusan lain lagi. Artinya ada perbedaan-perbedaan setiap waktu. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian yang diharapkan itu adalah ada kerinduan Tuhan dengan kita agar setiap momen. Jadi kerinduan Tuhan kepada kita agar setiap momen itu percaya kepada Tuhan di setiap saat dan waktu. Ya, jadi ada momen kehendak Tuhan, kita itu percaya kepada Tuhan pada setiap waktu, setiap saat. Tidak berbicara lagi ada space time. Kita percaya jam, hari, minggu, bulan, tahun. Kita tetap total percaya pada Tuhan tanpa ada jarak waktu atau space time. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Contoh yang sederhana di dalam firman Tuhan ada suatu cerita sebagai contoh. Bangsa Israel percaya kepada Tuhan, ya. Bangsa Israel itu percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan perintahkan dia keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Bangsa Israel ini bersungut-sungut. Siapa yang tidak kenal dengan bangsa Israel? Kemudian sungut-sungutnya itu di hadapan Tuhan pada persoalan yang paling kecil dan sederhana. Apa? Kesulitan dalam proses perjalanan dari gurun-gurun yang dilalui. Dari persoalan kecil dia sudah bersungut-sungut, berani berbicara tentang apa Tuhan begini. Kalau ini terjadi pada kita, baru contoh sekarang kan lagi ribut ini, ya secara nasional minyak goreng. KTP sulit minyak goreng? Tidak kan? Sulit. Kemudian belum lagi bicara LPG, belum lagi tiket pesawat. Nah, contoh yang sederhana kita di KTP, hanya persoalan minyak goreng yang harganya cuma naik 3.000, 4.000. Nggak tahu di sini berapa ribu Pak Gembala? 2 kali lipat. Karena Pak Gembala ini punya juga market mana? Berapa? 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ada yang belum kesal sini? Saya tanya. Ada yang belum kesal? Kalau kita masih merupakan bagian ini, kita sama dengan bangsa Israel ketika Tuhan perintahkan keluar dari Mesir. Padahal di tengah persoalan itu Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Nah, kalau hanya soal minyak saja Bapak Ibu sudah mengeluh. Pernahkah Bapak Ibu mengevaluasi diri mana lebih mahal minyak goreng yang harganya 3 kali lipat dengan kesehatan Bapak Ibu yang diberikan oleh Tuhan? Sederhana contoh, bagaimana yang menjadi misalnya mana yang Bapak Ibu pentingkan berkeluh kesah hanya minyak goreng
yang tidak akan selamanya terjadi, naik 3 kali lipat, tetapi Bapak Ibu tidak pernah berpikir, kalau bilang Tuhan kasih kau sakit, kasih stroke, mana yang Bapak Ibu pilih? Kalau soal minyak goreng, kita masih bisa melakukan hal-hal dengan inovasi-inovasi yang biasanya ikan goreng kita rebus, kita bakar. Apa sih semuanya makanan kebutuhan pakai minyak goreng? Karena itu sifatnya temporer. Tetapi sebenarnya kita tidak pernah memahami dan kita tidak pernah introspeksi dan kita tidak pernah mengevaluasi berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita lebih dari itu. Kita ribut, kadang-kadang ikut demo. Buat apa demo? Lebih baik kita berdoa, bekerja, bersyukur. Ada sesuatu pesan Tuhan kepada kita. Ternyata kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur di dalam menghadapi semua persoalan-persoalan itu. Mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Itulah yang berarti dan terbaik bagi Tuhan. Terus kalau kita tidak percaya dengan Tuhan, kita percaya dengan apa lagi? Itu yang dimaksud dengan Tuhan di dalam konteks ini. Nah, olehnya dalam hal-hal seperti ini, kalau kita melakukan dan itu tidak terjustifikasi pada pribadi kita, maka kita orang-orang bagian dari anak-anak Tuhan yang memiliki iman sementara. Iman sementara, kalau kita bisa melihat kapal selam, itulah iman kita. Kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam, ada waktu tertentu muncul. Bukan itu. Iman kita adalah iman yang sifatnya permanen. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam persoalan apapun, kita percaya kepada Tuhan. Pertanyaan kita yang sering terjadi adalah seperti yang kami sampaikan. Ketika ekspektasi dan harapan kita tidak terpenuhi, ya, kita mulai bersungguh-sungguh. Tetapi ketika ekspektasi atau harapan kita terpenuhi, yang semuanya serba lancar, tercapai, misalnya kita semua dalam konteks yang lain di luar dari pelayanan, wah, kita puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baru minyak makan harganya 3 kali lipat, mulai bersungguh-sungguh. Syukur kalau minyak makan. Saya selalu katakan itu Bapak Ibu. Kita baru dalam konteks kebutuhan yang bisa kita inovasi dengan kebutuhan lain, ya. Kita bisa modifikasi, tidak harus pakai minyak makan. Kita sudah bersungguh-sungguh. Hati-hati Bapak Ibu sudah bilang, ketika berkat, ketika sesuatu berkat yang luar biasa diberikan kepada kita, kita tidak pernah syukuri dan kita hanya melihat pada persoalan-persoalan yang terjadi yang tidak terpenuhi menurut kebutuhan kita sudah mulai keluh kesah. Terus dikatakan oleh Tuhan, kamu adalah manusia yang punya iman sementara. Kamu adalah manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Kamu tidak pernah percaya selamanya terhadap otoritas dan kekuasaan saya. Hari ini saya cabut berkat yang ada pada kamu, atau saya berikan kamu lagi suatu cobaan yang lebih berat di luar minyak makan. Apa yang terjadi kepada kita? Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dan yang selalu percaya kepada Tuhan. Ya, kalau kita seperti itu, maka percuma kita ingin memiliki iman yang sifatnya sementara. Mohon Bapak Ibu sudah dimana yang khususnya saya sudah 66 tahun. Ya, kalau dalam Alkitab saya ini tinggal 4 tahun kontraknya. Ya, dalam Alkitab itu 70 tahun Pak Gembala ya. Dan kalau saya bisa lebih dari 70 tahun itu adalah bonus. Apa yang menjadi pertanyaan dan jawaban saya? 4 tahun tersisa saya akan totalitas dari sejak dulu sama dulu. Saya akan totalitas untuk pelayanan. Karena apa? Itu kami tidak pernah membuat satu kesaksian yang menjadi kesaksian orang lain. Yang selalu saya sampaikan kepada jemaat dimanapun kami melayani, menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita totalitas
yang sederhana. Pak Mahmud atau tahu Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan. Saya, itu ada istri saya. Nanti kalau bohong tanya istri saya. Kita ini dari masyarakat yang biasa-biasa saja. Yang menjadi berkat dan keyakinan saya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ketika kita total percaya kepada Dia. Ada beberapa hal. Dan ini menjadi kesaksian bagi Bapak Ibu sidang jemaat. Yang paling berat bagi kami pertama adalah ketika kami ingin melanjutkan pendidikan. Pendidikannya ini bukan di tempat yang sederhana. Ketika saya sudah lulus, tinggal registrasi di UGM untuk pasca sarjana, tinggal registrasi. Ada satu tantangan. Asisten 4 Gubernur Kalimantan Timur. Kita persisi ke kantor. Ono, aku dengar kamu mau ambil S2 di UGM. Iya Kak. Ngapain kamu ambil di UGM? Bayangin, UGM itu buat apa? Iya kan? Universitas Gadjah Mada itu perguruan tinggi elit di Indonesia dan masuk ranking sekian puluh di dunia. Buat apa kamu masuk sana? Bilang, kamu ada kesempatan sekarang ambil S2 di Amerika. Tugas belajar. Saya jawab, mohon maaf Kak, jangankan berbicara ke Amerika. Untuk nafkah sehari-hari, saya harus banting tulang. Karena saya jujur, ketika itu tabungan saya sebagai pegawai negeri yang juga membiayai anak saya yang dua-dua sedang kuliah hanya 15 juta. Saya buka ini, hanya 15 juta. Tiket pada waktu itu masih Krismon 30 juta, ribat. Kemudian saya bilang saya tidak punya uang. Kemudian kemampuan saya bahasa Inggris juga tidak sebagus orang-orang yang bisa ke sana. Asisten pelatih katakan begini, kamu mampu, ikut saja. Oke, persyaratannya apa? Dan singkatnya, dari sekian banyak dari Kalimantan Timur, saya lolos administrasi. Bukan selesai di situ, Bapak Ibu sudah jemaat. Ini otak kosong sudah ini. Sudah mikir anak kuliah, disuruh kuliah lagi. Ya sudah, ikut tes lagi di Cilandak 3 bulan. Tes bahasa Inggris seluruh Indonesia. Kami ini orang kampung. Saya sadar, saya orang kampung. Saya ini orang Tanjung Selor. Tanjung Selor tahun 98 model apa? Mungkin ada yang pernah di Tanjung Selor sini? 98 Tanjung Selor itu model apa? Saya berpikir ini masuk akal tidak? Terus, kenapa saya tidak? Saya majelis loh. Itu yang membuat saya majelis. Mulai saya belajar. Ketika tes, hanya 3 hal yang saya lengkapi secara pribadi. Karena saya sadar saya tidak punya kemampuan dari seluruh Indonesia, Jakarta, bla 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 bla. 3 hal yang saya pegang. Di sebelah kanan saya adalah Alkitab. Di tengah adalah buku ujian, materi untuk tes TOEFL, dan minimal 500 IELT, bukan punya English Word. Kalau yang tidak memberikan English Language Training, itu dia pakai bahasa slang. Nah, yang ketiga di sini adalah radio. Kalau Bapak Ibu yang senior pasti sering dulu kita mendengar siaran radio Fajar Pengharapan dari Buau. Hanya 3 itu. Ketika mau belajar saya tes, baca Alkitab, mana yang menguatkan saya? Saya baca Alkitab, kemudian saya belajar. Kalau pusing lagi, baca Alkitab lagi. Setelah itu ikut konseling di siaran Sinar Fajar Pengharapan, siaran bahasa Indonesia tapi dari Buau. Lama-lama saya pikir semakin kuat. Orang tidur saya belajar, orang belajar saya pura-pura tidur. Dan saya belajar sampai pagi. Karena saya yakin, hati-hati Bapak Ibu, terutama anak-anak muda dan juga yang tua-tua, jangan dianggap remeh yang saya pegang. Disinilah letak segala sesuatu
yang menjadi panduan dan rujukan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Ini bukan buku fiksi, ini bukan buku cerita, ini bukan buku dongeng yang selalu didongeng-dongengkan. Bukan. Disinilah firman Tuhan. Disinilah kita semuanya bisa mengatasi permasalahan. Tinggal satu kuncinya, kuat tidak kita keimanan kita kepada Tuhan. Percaya tidak kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi dari 65 yang lolos hanya 18 orang? Pertama saya masuk, saya nomor 2. Tes pertama, nomor 2 paling bawah. Bukan yang paling atas. Paling bawah malu, saya sudah mau pulang aja, kalau saya bisa ke UGM. Tetapi kata kita, ayo. Dan saya lakukan itu, lolos 18. Yang sudah punya nilai di atas terduduk di lapangan gulungan. Gagal. Mulailah jadi pertanyaan. Saya yang menguasai beberapa, kan ada 5. Saya yang menguasai beberapa. Akhirnya saya kembali sampai di Amerika, berpikir saya, apakah saya bisa lagi? Tetap ini yang menjadi pedoman saya. Sampai namanya examination ya, itu ujian luas kalau kita. Itu tidak seperti Indonesia. Kalau Indonesia itu kan soalnya sama. Nanti Pak Gembala A, beliau A, jawabannya nomor 1. Tidak bisa rempet. Saya pegang lembar pertanyaan di A, punya Pak Gembala, di B jawabannya, yang sana C. Kalau yang orang rempet, gagal. Itu sudah cuma punya. Saya pasrah. Ya Tuhan, kalau memang saya gagal, ini adalah sebuah kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk lebih baik. Kalau saya sukses, ini adalah perwujudan keyakinan saya dengan Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar membawa saya menjadi lolos. Menjawab itu, Bapak Ibu, Pak Gembala, ini betul kesaksian saya, karena saya lakukan hal itu. Itu menjawab itu seperti ada yang mengirim. Memilih jawaban, memilih choice itu seperti ada yang mengirim. Saya teman-teman selesai, saya serah. Tetapi itu dibarengi saya tetap membuat namanya ibadah hukum ini mahasiswa Amerika Serikat di bagian barat. Pertama kali di Jawa untuk khotbah, ya saya juga. Ini bahkan jadi saya dengan Tuhan dan nasab saya dengan Tuhan. Jadi di Alkitab Pak Gembala ada istilah nasab. Ketika kita bernasab dan kita tidak melakukannya, maka kita sudah dosa dengan Tuhan selama kita tidak melakukan nasab itu. Sampai dan saya lakukan nasab. Kalau saya bisa melakukan ini dan saya diberkati oleh Tuhan dan saya diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang menjadi nasab saya. Salah satunya, sampai sekarang saya tidak makan nasi. Sampai sekarang salah satunya. Bukan karena nasab dengan Tuhan tidak ada beras, tidak. Saya berpikir salah satu itu bagian yang paling berat manusia tadi. Saya ingin tanya, istri saya saja, kenapa sekali-kali lah tidak usah makan nasi? Sama aja tidak makan. Meskipun sedikit saya harus makan. Itu tantangan paling berat. Dari kebutuhan fisik, banyak kebutuhan fisik saja kita tidak bisa mengendalikan diri. Apalagi hal lain terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan yang disebut dengan Ekaristi itu. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat, Pak Gembala bisa lihat. Saya ketemu yang begini. Tetapi itu adalah bagian janji kita kepada Tuhan dan dari bernasab. Dan sampai sekarang kita tidak lakukan. Bapak Ibu sudah mengenal kasih Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah yakin bahwa kita berada dalam tangan Tuhan dan kita di bawah naungan Tuhan, jangan khawatir dengan hidup saudara. Amin. Sekali lagi, jangan khawatir hidup dengan saudara. Ini tidak ada uangnya ribut. Tapi begitu kasih berkat, ngasih perpuluhan aja susah. Saya berulang-ulang. Ketika kita dikasih berkat yang luar biasa, ngasih perpuluhan pun itu berapa ya untuk perpuluhan? Padahal ini adalah merupakan sarana kita dengan Tuhan, perwujudan janji-janji kita kepada Tuhan, perjanjian kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita sedang melakukan. Terlebih terkadang kita lupa tidak mau beribadah, tidak apa-apa. Kan sudah semuanya. Tunggu, bilang Tuhan. Ketika kamu melakukan itu, hanya
Sekali lagi, dalam hidup kita ini ada dua pilihan, ya dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Yang pertama, apakah kita tetap mempercayai Tuhan atau memberontak dengan Tuhan? Itu pilihan kita. Hanya ada dua. Yang pertama, apakah kita tetap mempercayai Tuhan dan atau kita memberontak dengan Tuhan? Mana yang kita pilih? Setiap pilihan ada risiko dan konsekuensi. Jika kita mempercayai Tuhan sebagaimana tadi firman Tuhan kita bacakan dalam Yesaya, akan membawa berkat dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan membawa berkat dalam hidup kita. Sebaliknya, bagaimana kalau kita memberontak dengan Tuhan? Akan membawa hukuman. Pertanyaan kita, hukumannya dari model apa? Itu adalah hak dan otoritas dari Tuhan. Tinggal saudara-saudara, tinggal kita sedang jemaat dalam kasih Tuhan ini menintrospeksi kembali dalam setiap keadaan kehidupan kita dari per hari. Ketika ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar, mari kita evaluasi itu, introspeksi. Ini ada apa dengan saya? Bukan lagi menghujat sana, membuat kepahitan kepada orang lain, tetapi introspeksilah kepada kehidupan kita. Ketika kita mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupan kita, semua pasti bertanya, kalau saya memberontak dengan Tuhan, apa hukumannya? Kita selalu melihat sebuah hukuman itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk hal lain, tapi kita tidak pernah menyadari dalam hal yang kecil. Bahkan terkadang di dalam rumah tangga kita, yang istilahnya di jalan pun istri suami begandeng, itu bisa terjadi di dalam rumah tangga. Yang sampai semua jemaat katakan, itulah rumah tangga paling ideal di jemaat kami. Tetapi itu terjadi perubahan-perubahan itu kadang-kadang kita tidak sadar. Ini ada apa? Apakah saya merupakan bagian anak-anak Tuhan yang sudah memberontak dengan Tuhan, dan atau saya ini orang yang tetap percaya kepada Tuhan, cuma ada sesuatu yang belum saya penuhi, ada something wrong yang di dalam situ. Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu, yang bisa merasakan adalah Bapak Ibu, yang bisa mengevaluasi adalah Bapak Ibu, dan menjawabnya bagaimana? Itu adalah jawabannya ada pada Bapak Ibu. Di mana sebenarnya letak kelemahan saya? Jadi di dalam hidup ini ada dua hal itu. Kalau mau memberontak, silakan. Tetapi jangan disalahkan ketika pemberontakan kita kepada Tuhan terjadi atau akan membawa hukuman. Kita kan sering bolak-balik. Kalau sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, puji Tuhan. Bahkan sampai tidur berminggu, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi terjadi perubahan-perubahan yang secara kontradiktif berlawan dengan ekspektasi kita. Mulai kita menghujat dengan Tuhan, mulai kita luntur, nilai-nilai kepercayaan kita mulai terjadi degradasi. Yang biasanya bisa lebih dari 100%, ini mulai melorot. Tetapi kita tidak pernah menyadari ada apa dengan itu. Kita menganggapnya hal biasa. Hati-hati dalam kehidupan ini. Nah, untuk itu bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama, berjalanlah di jalan kehidupan Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan. Itulah yang kedua. Tadi, yang pertama mengucap syukur. Kita mengucap syukur selalu berada di hadirat Tuhan. Dan yang ketiga nanti yang akan dilakukan adalah perjamuan kudus. Sekali lagi, yang pertama, berjalanlah di jalan kehidupan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Yang kedua, nikmati hadirat Tuhan itu setiap waktu. Bukan ada waktu-waktu tertentu. Hadirat Tuhan selalu kita nikmati setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Bukan ketika kita duduk, wah nikmat bisa ini. Kita nikmati setiap waktu. Dan yang kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pilih dan tetapkan hati untuk percaya Tuhan dalam
kehidupan. Artinya kalau kita berbicara dalam konteks segala atau dalam semua kehidupan, maka tidak ada pilih memilih. Dalam kehidupan seharian, dalam hidup rumah tangga, dalam pekerjaan kita, itu yang harus menjadi bagian kita. Tidak ada pilihan lain. Yang ketiga itu cukup keras. Pilih dan tetapkan hati dan percaya Tuhan dalam segala kehidupan. Tidak pilih-pilih. Dari semua kehidupan itu akan menjadi bagian kita. Ayat tadi yang kita baca di Yesaya pasal 26 ayat 4 itu sangat tegas. Percayalah Tuhan selama-lamanya. Bukan ada space time, bukan ada jarak waktu, bukan ada batas waktu, atau ada pilihan-pilihan waktu tertentu. Tidak ada. Sikap kita adalah setiap waktu dan saat tanpa kecuali harus percaya dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan dalam seluruh dinamika kehidupan kita. Jangan kacau, jangan buruan pusing dengan minyak goreng yang naik 3 kali lipat. Tuhan menyediakan sesuatu pada kita, terutama anak-anak Tuhan. Biarlah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan melakukan sesuatu, tapi kita tetap bersyukur dan mengucap syukur. Kita selalu tetap berdoa. Itu yang menjadi fondasi. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus percaya terlalu pada Tuhan? Dari apa yang kita lihat? Satu alasan yang pertama. Yang pertama, dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ya, dia itu adalah tempat perlindungan dan dia juga mempunyai kekuatan juga bagian dari kekuatan kita. Kemudian dia adalah membuat yang kekal, bahwa dia merupakan perlindungan dan kekuatan kita seperti yang pertama. Ini alasan-alasannya. Kemudian yang menjadi suatu catatan bagi kita semua, ketika kita menghadapi permasalahan, agar tidak terjadi degradasi, agar tidak terjadi alienasi terhadap kepercayaan kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan? Yang pertama, jawaban dari yang tadi adalah karena apa? Karena kita tidak akan pernah kecewakan dan Tuhan akan memuaskan kita dengan kebaikannya. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita adalah merupakan anak Tuhan yang sudah totalitas percaya kepada Tuhan. Yang kedua, jaminan garansi yang diberikan oleh Tuhan adalah memberkati kita dan hidup yang dekat bersamanya dalam kerajaan surga. Ini yang kedua, memberkati kita dan hidup yang dekat bersamanya dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya kepada sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, apa sih benarnya tujuan hidup Bapak ini? Kita ini hanya menunggu waktu. Sekolah, pendidikan, kita bisa dapat gelar sarjana, bahkan lebih dari itu. Pekerjaan kita bisa menjawab sampai yang tertinggi, bla bla. Startingnya tuh itu baru startnya. Finishingnya adalah ketika kita sudah selesai take kontrak. Apa artinya? Ketika kita sudah mengakhiri semua dinamika kehidupan kita di dunia ini, pada akhirnya kita tuju apa? Dalam kerajaan surga. Hidup sekarang kita ini dalam kondisi apapun, kapasitas apapun kita, itu aja hanya merupakan starting untuk menuju kerajaan surga. Apa yang bisa kita capai ke sana? Apa tiket yang harus kita bisa sampai ke kerajaan surga? Adalah kita totalitas percaya kepada Tuhan dan melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi intinya kalau kita cuma hidup hanya memikirkan tentang kehidupan di dunia kita, maka kita akan menjadi pertanyaan besar ketika kita ini sudah take kontrak selesai. Take kontrak itu apakah selalu yang tua? Tidak. Take kontrak dalam
kecil pun, yang remaja pun, yang pemuda pun, kalau bilang Tuhan selesai kamu sudah, kembali kepada Bapa di surga. Sempat kadang-kadang aku, oh saya ini masih muda, itu apa kan sudah 66 atau 70. Kita selalu melihat sesuatu tentang kehidupan ini dari segi usia, sangat keliru. Usia tidak menjamin cepat atau lambat kita taken kontrak alias mati. Karena kamu mungkin keluar dari sini tanya ketabrak mobil, selesai. Dan atau sebaliknya, kita yang ditabrak atau kita nabrak. Dan karena itu saudara-saudara, untuk menuju sana kita harus mendapatkan namanya tiket. Oke? Baik, Tuhan menghendaki kita percaya pada Tuhan selamanya. Jangan pernah mundur dan tinggalkan Tuhan dalam kondisi apapun, termasuk masalah minyak goreng. Kecil. Minyak goreng aja gitu sudah sibuk kita semua, ribut. Kalau misalnya kita yang nanam padi, kemudian jadi kusol, apa yang lebih ribut? Namanya kita makan minyak goreng, ya. Kalau saya paling repot, kalau ada istri saya menyiapkan kentang, mulai pusing juga. Karena makan nasi, ceritanya. Itu analoginya. Kemudian tetap mengasihi Tuhan dalam segenap hati. Karena apa? Karena ini yang membawa berkat kehidupan kita semua. Untuk memperkuat itu nanti Bapak Ibu sudah jemaat kasih dalam Tuhan. Pertanyaan ini silakan nanti dibaca di dalam 1 Yosua pasal 1 ayat 9, kemudian Mazmur 13:5, kemudian Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, dan Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Itu nanti kita. Itu semua berbicara tentang kepercayaan dalam suatu pengharapan. Pertanyaannya, sudahkah kita percaya Tuhan untuk selamanya? Sekali lagi pertanyaan saya, kita semua sama-sama introspeksi, sudahkah dalam kehidupan kita selama ini percaya selamanya kepada Tuhan, atau totalitas percaya kita kepada Tuhan? Kami sampaikan, sama-sama kita bersama berpikir, mempunyai satu pemahaman di sana. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan waktu. Sekali lagi, jangan menyia-nyiakan waktu. Jika ternyata sampai saat ini kita masih memiliki iman yang biasa-biasa saja. Yang kedua, ini yang perlu digarisbawahi dalam kaitan penjelasan